Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya mahasiswa Universitas Terbuka Jember di tugas filsafat ilmu yang kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Azuruf Naini Subagio dengan NIM 877980191, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pendidikan terlebih dahulu. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan, seseorang itu bisa mengembangkan potensinya, pengetahuannya, keterampilannya, serta karakternya, teman-teman. Namun, supaya pendidikan ini bisa berkembang secara terarah, maka dibutuhkan sebuah landasan berpikir yang kuat. Nah, salah satunya yaitu filsafat ilmu. Lalu bagaimana peran filsafat ilmu itu dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Baik, yang pertama, filsafat ilmu itu bisa menjaga eksistensi dalam ilmu pendidikan, yaitu dengan memastikan bahwa pendidikan itu memiliki identitas, tujuan, dan arah yang jelas. Nah, filsafat ilmu ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan penting, dan apa tujuan pendidikan. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan dasar seperti tadi, membuat ilmu pendidikan itu memiliki identitas yang jelas. Yang kedua, filsafat ilmu bisa membantu memperkuat keilmiahan pendidikan. Artinya, teori dan praktik pendidikan tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman ataupun pendapat pribadi, melainkan harus melalui penelitian, pengamatan, dan pembuktian yang logis. Lalu yang ketiga, filsafat ilmu itu bisa menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti nilai moral, kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, serta karakter. Jadi pendidikan itu tidak hanya mencetak peserta didik hanya cerdas di akademik saja, tetapi juga mencetak peserta didik untuk bisa memiliki kepribadian yang baik. Dua, bagaimana pendidikan itu turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, jika filsafat ilmu memberi dasar bagi pendidikan, maka pendidikan yang bermakna juga ikut memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Karena pada dasarnya filsafat ilmu dan pendidikan itu memiliki hubungan timbal balik satu antara lain. Misalnya, perkembangan pembelajaran yang dulu itu berpusat pada guru, kini sudah berkembang menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, perubahan ini muncul karena adanya refleksi dan evaluasi terhadap praktik pendidikan sebelumnya. Yaitu kita akan membahas mengenai mengapa filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis. Karena filsafat ilmu itu bisa membantu kita untuk melihat suatu masalah pendidikan secara mendalam. Artinya, filsafat ilmu itu dijadikan sebagai alat untuk membantu kita melihat suatu masalah yang akan dikaji secara mendalam. Sama halnya seperti pisau yang digunakan sebagai alat untuk mengupas atau membedah sesuatu agar terlihat jelas bagian dalamnya. Maka dari itu, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis, teman-teman. Selanjutnya filsafat ilmu itu terbagi menjadi 3 landasan kan. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, yang pertama ontologi. Dalam pendidikan, ontologi itu bisa membantu kita untuk memahami hakikat peserta didik, guru, ataupun proses belajar. Lalu yang kedua ada epistemologi. Nah, epistemologi dalam pendidikan bisa membantu kita untuk menentukan metode belajar, strategi mengajar, dan cara memperoleh ilmu secara benar. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Nah, aksiologi dalam pendidikan itu fungsinya untuk memastikan bahwa ilmu itu diajarkan
agar membawa manfaat untuk peserta didik, seperti membentuk karakter dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada contoh konkret. Nah, pada contoh konkret ini saya ingin ambil pada proses pembelajaran. Pada pembelajaran matematika di sekolah dasar, biasanya guru itu menggunakan benda konkret supaya peserta didik itu lebih mudah memahami konsep pembelajaran matematika. Nah, pada dasarnya usia sekolah dasar itu anak ada di tahap perkembangan tahap operasional konkret, yaitu di mana anak bisa lebih memahami pembelajaran ketika ada benda konkret atau kegiatan secara langsung atau nyata. Nah, pada hal ini menunjukkan bahwa penerapan filsafat ilmu itu bisa untuk membantu kita dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa filsafat ilmu itu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi ilmu pendidikan, memperkuat keilmiahannya, serta memastikan bahwa pendidikan itu tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan memahami filsafat ilmu, kita itu tidak hanya menjadi pendidik yang hanya untuk mengajar, tetapi juga pendidik yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan bijaksana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari penjelasan-penjelasan saya yang tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.